wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Siti Mutmainah. Di sini saya akan mereview tentang artikel yang berjudul 10 ide bermanfaat untuk mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar. Nah, untuk para guru itu bisa mengimplementasikan ide-ide tersebut. Nah, ide yang pertama yaitu kegiatan yang dicontohkan itu dengan visual, realita, dan nyata. Contohnya itu kayak kita membuat suatu medianya tuh dengan real gitu, dengan nyata gitu. Kayak gambar dari hewan gajah, dari kelinci misalkan, atau dari tumbuhan pohon kelapa atau bunga mawar. Nah, seperti itu. Jadi visualisasinya tuh ada gitu, kayak contoh medianya tuh ada. Karena anak seusia mereka itu sangat membutuhkan jika suatu pembelajaran itu dengan media yang nyata gitu. Dan mereka pun akan paham dengan apa yang dipelajarinya. Nah, yang kedua, libatkan siswa dalam membuat media tersebut. Kayak tadi contohnya membuat gambar pohon, membuat bunga, membuat gambar hewan gitu. Nah, siswa jadi mengerti gitu bahwa yang namanya kucing tuh gambarnya seperti ini dan cara membuatnya seperti ini. Nah, lalu setelah membuat visualisasi tersebut, siswa bisa mendeskripsikan atau menjelaskan tentang apa yang dia buat dan apa yang dia gambar itu dengan bahasa Inggris, tapi dengan bahasa-bahasa yang mereka pahami gitu. Nah, yang ketiga itu berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Kayak misalkan kita tuh menyuruh siswanya untuk berpindah aktivitas, yang tadinya duduk menjadi berdiri, yang tadinya berdiri disuruh duduk gitu, terus berpindah tempat misalkan dari kanan ke kiri gitu. Terus yang tadinya diam disuruh berbicara, tapi itu juga kayak berkomunikasinya itu dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi bahasa Inggrisnya itu dengan kata-kata yang mereka yang pahami gitu. Nah, yang keempat, mengajar dalam tema. Nah, tema di sini mungkin tematik ya, karena di sekolah dasar itu pembelajarannya tuh kan tematik. Yang mungkin di sini tuh tematik. Jadi bahasa Inggris itu dikolaborasikan dengan pembelajaran yang lain. Contohnya bernyanyi, berpuisi, atau berdongeng kayak gitu. Terus menceritakan lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan sekolah kayak gitu. Nah, yang kelima, gunakan cerita atau dongeng yang mungkin suka untuk siswa gitu, kayak dongeng-dongeng Malin Kundang atau dongeng Cinderella, dongeng kayak cerita Frozen gitu. Tapi diceritakan juga dengan menggunakan bahasa Inggris, atau juga bisa diceritakannya oleh siswa gitu. Terus jika gurunya yang menceritakan dongeng tersebut, setiap satu paragraf itu diterjemahkan, karena kemampuan siswa itu kan berbeda-beda. Tidak semua orang tuh memahami tentang bahasa Inggris. Jadi setiap paragraf atau setiap kalimat itu diterjemahkan oleh kita sendiri. Nah, yang keenam itu terapkan rutinitas berkomunikasi bahasa Inggris. Kayak di kelasnya tuh berkomunikasinya bahasa Inggris. Mungkin metode ini tuh sama dengan metode berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Karena namanya berkomunikasi pasti ada perintah, pasti ada yang berpendapat atau berargumen gitu. Nah, yang ketujuh, gunakan pembelajaran yang pertama tadi, yang visualisasi nyata, sebagai sumber daya bila diperlukan. Nah, jadi kalau di sini tuh kayak kalau misalnya yang satu ini berhasil, bisa dikembangkan ke metode-metode yang lain gitu. Jadi ini tuh patokannya di pembelajaran yang pertama tadi gitu.
Dan yang ke-8 itu libatkan masyarakat, orang tua atau mahasiswa setempat. Mungkin ini juga metode yang bagus juga ya, karena mahasiswa atau masyarakat emang udah paham dengan bahasa Inggris bisa membantu kita sebagai guru yang emang kurang dalam bahasa Inggrisnya, itu mengajarkan kepada peserta didik gitu. Terus yang ke-9, berkolaborasi dengan guru lain di sekolah. Jadi berkolaborasi, misalkan ada guru bahasa Inggris berkolaborasi dengan guru kesenian atau dengan guru IPA atau guru bahasa Indonesia misalkan itu. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu tidak bisa dikolaborasi karena itu sama-sama bahasa ya. Mungkin menariknya dengan karya seni gitu. Kayak misalkan karya seni kan ada musik, kayak nyanyian gitu, terus menggambar juga, terus berpuisi itu bahasa Indonesia ya. Pokoknya dalam seni rupa kan banyak ya kesenian-keseniannya. Nah, kesenian itu tuh bisa dikolaborasikan dengan bahasa Inggris. Kan nyanyian juga ada kan ya bahasa Inggris. Nyanyian bahasa Inggris, terus kayak bercerita bahasa Inggris gitu. Menceritakan apa yang dia gambar gitu. Terus yang ke-10, berkomunikasi dengan orang profesional. Ini bermanfaat juga sih bagi kita sebagai guru yang emang kurang, sama seperti yang libatkan masyarakat gitu. Dan berkomunikasi ini kayak kita tuh berkonsultasi dengan orang yang berprofesional gitu. Cara mengatasi peserta didik yang emang kurang dalam bahasa Inggris, dalam memahami bahasa, atau orang yang emang nggak minat dalam bahasa Inggris gitu. Kita bisa berkonsultasi dengan orang profesional ini, atau bisa orang profesional ini membantu kita dalam pembelajaran. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.